Gadget-gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Apapun maksudnya baik, tapi caranya keliru, tetap salah. Mendidik bukan menghardik, mengajar bukan menghajar. Gitu. Kalau saya prinsipnya gembira. Saya ingat peristiwanya sekitar 55 tahun yang lalu, waktu saya jadi asisten Pak Kasur. Lalu beliau bilang, "Dik, kalau saya mati, tolong adik lanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Halo, selamat datang di Bincang Bayan Podcast. Obrolan seru dengan orang-orang hebat di sekitar Bayan bersama saya Eva. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini, jangan lupa follow dulu akun sosial media kita. Hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai keluarga. Yang mana kalau sudah ngebahas mengenai keluarga tidak jauh-jauh dari masalah mengenai anak. Hari ini juga sudah hadir bersama saya narasumber yang sudah sangat luar biasa, pakar, ahli, dan sudah sangat memahami dunia anak, yaitu Kak Seto Mulyadi. Halo Kak Seto, selamat datang di Bincang Bayan Podcast. Terima kasih Kak Terima Eva. kasih sudah hadir Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak? Baik, tetap semangat dan tetap sehat. Salam gembira Kak. Salam gembira. Gimana Kak Seto hari-hari ini masih tetap disibukkan dengan urusan mengenai anak-anak ya Kak pastinya Kak ya? Ya, tugas saya di LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ya harus selalu peduli pada perlindungan anak-anak di Indonesia, menjaga agar hak-hak mereka tetap terpenuhi, termasuk hak mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitarnya, dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat, dan sebagainya. Dari tahun 2024 ini data yang kita lihat dari Simfoni PPAK ya, di tahun 2024 itu ada tercatat 19.000 kasus kekerasan terhadap anak Kak. Yang mana di tahun ini sampai dengan September, data dari Simfoni PPA ini tercatat 22.000 kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana 62%-nya itu kekerasan terhadap anak. Berarti kurang lebih sekitar 13.600 Kak. Ya, Bagaimana menurut Kak Seto melihat kondisi saat ini? Itu kan dari Simponi Kementerian PPPA ya, tapi juga ada di lembaga lain, dari KPAI, juga dari LPAI dan sebagainya. Kadang-kadang saling berbeda ya. Tetapi menurut saya ini kan semacam fenomena gunung es. Artinya apa yang terjadi di lapangan yang kadang-kadang tidak terdeteksi itu jauh lebih banyak dari itu. Angka-angka tersebut itu sebenarnya bahkan tidak real atau malah jauh lebih besar ya Kak ya? Iya, jumlahnya cenderung lebih besar karena tadi kadang-kadang kekerasan dilakukan justru oleh orang-orang terdekat yang tidak bisa terdeteksi oleh lembaga manapun juga ya, oleh keluarga, oleh kakaknya, mungkin oleh ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya dan sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa kita memang harus selalu mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak sekarang juga dan untuk selamanya. Betul begitu. Kak, karena kan sebenarnya yang namanya keluarga, rumah itu kan seharusnya ya tempat seorang anak itu merasakan kasih sayang, perlindungan. Namun data yang ada ternyata kekerasan yang banyak terjadi itu malah asalnya dari keluarga sendiri ya Kak ya? Betul, orang-orang terdekat ya. Ya, padahal kan pemerintah sudah mempunyai program idola, yaitu Indonesia Layak Anak tahun 2030. Nah, itu kemudian dikampanyekan ada kota dan kabupaten layak anak. Nah, ini tentu juga harus dimulai dari kecamatan yang layak anak, kemudian kelurahan, mungkin RW, RT yang layak anak, dan juga keluarga yang layak anak. Artinya keluarga yang betul-betul memberikan suasana yang sangat kondusif yang memungkinkan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, jadi orang-orang hebat di masa depan, karena anak-anak adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Begitu. Betul Kak. Sebenarnya tuh Kak, faktor utama apa sih Kak? Kalau yang dari Kak Seto lihat ya, apa yang menjadi pemicu tingginya angka kekerasan yang terjadi di Indonesia ini Kak? Apa faktornya? Ya, umumnya adalah paradigma yang keliru terhadap anak.
Jadi seolah-olah anak-anak itu kelas bawah, komunitas kelas bawah yang boleh diperlakukan apa saja. Kalau orang tua mau kesel, mau marah atau apapun juga, mungkin lagi nggak punya duit atau lagi punya konflik dengan sebagainya. Nah, pelampiasannya yang paling gampang ya kepada anak. Dari mulai dibentak, akhirnya sampai dijewer, dipukul dan sebagainya. Jadi ini yang harus diubah, paradigma keliru mengenai anak pada kebanyakan orang tua atau orang dewasa ya, termasuk mungkin juga pendidik di sekolah. Kadang-kadang guru kalau lagi emosi, nah anak dibentak atau kadang dipukul dan sebagainya. Mungkin gurunya sendiri ada masalah mungkin di rumah tangganya ya kan? Ya, betul. Ya, makanya jadi harus dibangun suatu paradigma baru di mana semua orang menjadi sahabat anak. Jadi guru sahabat anak, mungkin orang tua sahabat anak, mungkin para petugas polisi sahabat anak, mungkin siapapun juga ya, mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya, itu betul-betul memosisikan sebagai teman atau sahabat anak, sehingga semua perlakuannya betul-betul menghargai hak asasi setiap anak. Yang terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat kelas bawah, tapi masyarakat mungkin orang tua yang mungkin secara ekonomi tidak ada masalah dan sebagainya, bahkan sudah berpendidikan pun, tapi tadi seolah mendidik yang paling tepat ya harus dengan cara kekerasan, dengan cara pemaksaan, harus dibentak, harus dipukul, dijewer dan sebagainya. Nah, ini yang selalu harus dikampanyekan tadi dengan kami dari LPAI tahun 2018 melancarkan suatu gerakan nasional yaitu Gernas Sasana. Sasana. Ya, gerakan nasional Saya Sahabat Anak. Dari mulai kami ajak presiden sahabat anak, menteri sahabat anak, gubernur, bupati, wali kota, akhirnya camat, lurah, RT RW, ayah bunda sahabat anak. Luar gitu. biasa. Lalu bagaimana tuh Kak hasilnya sampai dengan saat ini? Ya, kemudian kami susul dengan juga dibentuknya Sparta, yaitu Seksi Perlindungan Anak di tingkat rukun tetangga. Jadi RT ini kan ada ketua RT, ada sekretaris, ada seksi-seksi, biasanya seksi acara, seksi kebersihan, seksi keamanan. Nah, tambah satu seksi lagi, Seksi Perlindungan Anak. Jadi kalau ada apa-apa, masyarakat misalnya melihat ada kekerasan terhadap anak, misalnya tetangga sebelah, anaknya dipukulin terus dan sebagainya, ditelantarkan dan sebagainya, maka warga bisa melapor ke RT yang paling dekat. Karena kadang-kadang kalau ke LPAI atau ke KPAI sebagai lembaga negara, wah di mana terlalu jauh dan sebagainya kan. Tadi RT RW yang paling dekat. Sehingga dengan demikian semua masalah kekerasan terhadap anak bisa segera diatasi. Dan yang sering dilupakan warga adalah bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal yang mengatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor. Nah, melapor bisa kepada RT bisa melapor ke kepolisian dan sebagainya, maka bisa teratasi. Nah, kalau itu dilakukan, maka yang mengetahui ada kekerasan dan tidak peduli dan tidak berusaha menolong atau melapor juga bisa terkena sanksi pidana. Gitu. Kena hukuman juga ya Kak ya? Iya, jadi intinya melindungi anak perlu orang sekampung, perlu masyarakat, warga ikut peduli. Jadi jangan hanya wah itu kan tugasnya pemerintah, itu tugasnya Kementerian PPPA dan sebagainya. Tidak. Tugas keluarganya sendiri gitu ya Kak ya? Iya, kita tetangga yang tahu harus peduli gitu. Ada penculikan, ada perkosaan, ada apa ya, harus segera berani bertindak, minimal tadi melapor gitu. Oke. Lalu nih Kak, kalau dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sendiri yang mana diketuai oleh Kakak ini, sebenarnya apa langkah konkretnya Kak tadi Kak untuk ketika biasanya kan masyarakat melaporkan bahwa sudah terjadi tindak kekerasan gitu kan, apa langkah awal yang dilakukan oleh LPAI Kak? Ya, tentu kita memberikan perhatian terutama pada korban lebih dahulu. Ya, jadi menyelamatkan ya kita bekerja sama. Kita tahu juga Kementerian Sosial juga punya tempat-tempat rumah aman lah semacam demikian, dan saya kira dinas sosial di beberapa provinsi ataupun kabupaten kota juga memiliki. Nah, ini anak yang bisa diselamatkan. Nah, kemudian juga segera melapor pada pelaku tadi. Maka kami LPI juga ada MOU dengan Mabes Polri, sehingga
kerjasama ini sampai ke Polda, Polres, sampai ke Polsek. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau ada LPI apa-apa, sudah iya. bekerja sama dengan banyak pihak ya Kak ya? Iya, dikampanyekan juga polisi sahabat anak juga kita gaungkan juga, sehingga anak-anak kalau ada apa-apa ya tidak takut melapor. Lalu Kak, kalau kasusnya terjadi nih di keluarga sendiri, kadang kan si anak itu sendiri kan tidak berani ya Kak untuk melaporkan, karena kalau kita laporkan nih orang tua saya nih gitu kan. Jadi seringkali tuh anak-anak justru malah jadi ketakutan, tidak bisa menyampaikan bahwa dia itu korban kekerasan. Itu bagaimana Kak caranya untuk kita mengatasi dan kita membantu dia Kak, untuk kita tahu bahwa anak ini nih harus kita lindungi gitu. Iya, makanya tadi siapapun yang mengetahui ada kekerasan, ini kekerasan memang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi kan di pasal Undang-Undang Perlindungan juga ditegaskan bahwa kalau ada suatu tindak kekerasan terhadap anak dan pelakunya adalah orang terdekat, dalam hal ini adalah orang tua sendiri, maka sanksi pidananya bisa ditambah sepertiganya lagi. Jadi diperberat begitu. Ya. Jadi intinya keluarga atau terutama orang tua yang harusnya melindungi anak kok malah melakukan kekerasan, Iya. maka diperberat sanksinya. Dan itu tentu saja tadi kepedulian dari warga sekitar, karena keluarga yang terdekat itu bukan keluarga saudara sepupu yang tinggalnya jauh-jauh, Iya. tapi ya warga sekitarnya itu keluarga terdekat, tetangga kiri kanan. Mungkin pernah ingat dulu ada kasus Angelin di Bali dulu. Nah, waktu itu pengacara dari pelaku itu juga memprotes loh. Oke, ini pelaku boleh dipidana, tapi tetangga kiri kanan yang tahu diam saja. Itu mohon juga ditindak begitu. Makanya kita harus terus kampanyekan supaya betul-betul mendekati titik nol pelaku kekerasan terhadap anak ini dengan menegakkan prinsip melindungi anak perlu orang sekampung, perlu warga kiri kanan peduli dan berani melapor dan tidak hanya menunggu sampai korban meninggal atau parah dan sebagainya. Jadi segera bertindak. Mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada sekarang nih Kak, nomor 35 tahun 2014 ya. Yeah. Dari kacamata Kak Seto sendiri selaku LPAI, apa itu sudah cukup Kak untuk melindungi anak-anak korban kekerasan, dan apakah sudah cukup juga hukuman atau tindakan yang diambil untuk pelakunya sendiri? Iya, pada dasarnya sudah cukup memenuhi persyaratan ya untuk bisa menegakkan supaya tidak ada kekerasan lagi. Tapi yang lebih penting lagi adalah implementasinya di lapangan. Betul Kak. Makanya keterlibatan semua pihak tadi. Jadi jangan hanya menunggu sampai ketahuan, sampai ada polisi yang turun tangan, tapi warga segera melapor. Makanya betul sekali digarisbawahi, siapapun yang mengetahui ada kekerasan diam saja, tidak berusaha untuk menolong anak atau melapor minimal, maka juga terkena sanksi pidana, karena memang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat. Bahwa melindungi anak bukan hanya pemerintah, bukan hanya kepolisian, tapi juga warga, masyarakat, maupun juga keluarga sendiri, dan semua pihak yang mengetahui bahwa itu terjadi suatu kekerasan terhadap anak. Lalu Kak, mengenai zaman saat ini nih Kak, yang mana ini zaman yang luar biasa ya, mengenai perkembangan era digital nih Kak. Begitu banyak sekali tantangan Kak, khususnya orang tua Kak. Saya selaku orang tua juga Kak, saya merasakan bahwa zaman saat ini tuh sangat berbeda dengan zaman saya dulu ya Kak ya. Yeah. Anak kecil sekarang itu sudah sangat terbiasa dengan gadget. Bahkan mereka mungkin lebih pintar Kak, lebih jago. Jujur saya ngerasa kadang anak saya nyampe gini loh Mang. Kitanya gaptek ya. Gaptek Kak. Malah kita yang aduh ini gimana ya caranya ya. Kita minta tolong anak gitu untuk ngebantu kita nih Kak. Ini tantangan terbesarnya ini menurut Kak Seto apa nih Kak di era digital ini Kak? Ya, kita juga harus menyadari bahwa gadget itu adalah alat ya. Itu sama seperti gunting atau pisau. Ya, sejak ditemukan gunting atau pisau, nah kemudian apakah anak-anak dilarang megang gunting atau megang pisau? Jadi harus disadarkan bahwa itu adalah alat. Alat itu digunakan dengan benar, bukan disalahgunakan. Jadi misalnya gunting ya, untuk misalnya membuat kerajinan dari kertas, untuk menggunting kertas, setelah itu kalau sudah tidak digunakan ya disimpan.
tidak dipegang terus dibawa kemana-mana gitu. Nah sama gadget juga demikian. Kalau gadget ini memang ya dipakai untuk dulu pernah misalnya pada waktu pandemi ya dipakai untuk belajar misalnya. Oke, pada saat belajar pelajaran dibuka untuk melihat bagaimana penjelasan guru, apa tugas-tugas PR-nya. Ya setelah dicatat dan sebagainya ditutup disimpan juga begitu. Jadi jangan dibuka terus akhirnya anak mengakses berbagai informasi yang keliru. Jadi bagaimana orang tua memperkenalkan kepada anak bahwa alat ini digunakan seperlunya. Jadi cukup misalnya supaya juga tidak membuat anak kehilangan waktu untuk apakah beribadah atau mungkin berolahraga atau juga beristirahat. Kadang-kadang anak lalu sampai malam, tengah malam bahkan sampai menjelang pagi juga masih sibuk, belum bikin konten, belum balas WA dan sebagainya. Gitu. Betul, Jadi Kak. bagaimana mengajarkan? Tapi mungkin tetap mengajarkan dengan cara yang ramah anak. Oke. Dengan cara berdialog, ngobrol bareng asik misalnya, atau mungkin mendongeng, atau juga mungkin ya kreatif bikin lagu. Misalnya gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Lalu ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Jadi kita gunakan dengan cerdas dan bijaksana. Ada saatnya disimpan. Jadi ada waktunya mungkin ngobrol dengan keluarga, waktunya makan, waktu istirahat, itu semua terpenuhi secara teratur gitu. Boleh kasih tips nggak, Kak? Karena saya selaku orang tua nih, kadang kesabaran setipis tisu, Kak. Melihat anak yang sudah kita bilang udah habis nih jam main handphonenya gitu kan. Ayo sudah selesai nonton YouTube-nya gitu kan. Dikit lagi mah, dikit lama-lama jadi 2 jam. Kelewatan gitu dari batas waktunya. Itu tipsnya apa tuh, Kak? Biar kita nih selaku orang tua tuh bisa lebih sabar. Kalau itu saya punya resep. Artinya butuh banget tuh, Kak. Yaitu jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Itu sehat itu kan bukan hanya sehat badan, tapi juga sehat mental, lalu sehat sosial, artinya mampu bergaul secara ramah dan penuh persahabatan, baik dengan tetangga, dengan organisasi, atau juga dengan anak-anak sendiri di dalam keluarga, dan sehat spiritual. Nah, untuk menjaga itu prinsipnya harus kalau saya prinsipnya gembira. G itu gerak. Jangan mager. Jangan mager. Jadi dengan biasa olahraga, olahraga itu akhirnya energi bisa tersalurkan sehingga ledakan-ledakan untuk emosi, untuk marah, untuk baper itu bisa terkendali gitu. Oke. Lalu E-nya emosi cerdas. Jadi marah boleh, tapi marah yang cerdas itu sambil senyum. Oke. Jadi misalnya sayang, mama marah. Waktu itu kan janji kan main gadgetnya hanya sampai jam sekian. Nah, jadi ungkapkan marah tapi tetap senyum. Ungkapkan tapi marahnya tidak harus meledak, harus menutup pintu dengan kecepatan 50 km per jam dan sebagainya. Nah, M-nya makan minum teratur sehingga asupan gizi juga terpenuhi. B-nya yaitu bersyukur. Bersyukur penting. Nah, bersyukur itu positive thinking. Lihat anak tuh pada dasarnya banyak positifnya, tapi kita lupa. Kalau sudah negatif, kalau nanya, nakal, misalnya suka coret-coret. Nah, kita kalau positive thinking, kalau bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, kamu pinter gambar ya, tapi gambarnya jangan di tembok dong, yuk disalurkan misalnya. Iya, Jadi lihat positifnya sehingga bisa disalurkan. B. I-nya, nah ini juga kita sebagai orang tua kadang-kadang juga lelah dan sebagainya karena kurang istirahat. Jadi istirahat juga diatur, tidurnya yang cukup, lalu ya istirahat, jangan kerja terus mikir terus, ada waktunya istirahat supaya pulih kembali tenaganya. R-nya ya rukun dalam keluarga, ciptakan semua kerukunan, rukun dengan teman-teman. Dan A-nya ya selalu aktif berkarya. Berkarya untuk keluarga, berkarya untuk apapun juga, termasuk ya berkarya misalnya bikin dongeng, bikin lagu, bikin puisi, bikin pantun dan sebagainya untuk dibagi dengan anak-anak.
Sehingga suasananya penuh dengan kreativitas dan dinamika yang positif gitu. Dengan semua singkatan dari gembira itu, orang tua jadi lupa ya tadi Kak ya. Yang tadinya mau marah jadi Iya, lupa, jadi senyum, ya, jadi senyum ya, Kak. tersalurkan Mau marah, kan. lupa ingat harus senyum. Iya. Jadi tuh bapak ibu orang tua, ayo harus gembira biar kita nggak emosi jiwa ngadepin anak-anak di era digital sekarang ya Kak ya. Anak-anak sekarang tuh kalau misalnya dia ngalamin masalah atau curhat ya Kak ya, itu tidak lagi ke orang tua atau ke teman, tapi ke sosmed. Iya, Jadi ke iya. seluruh orang bisa tahu kalau dia lagi ada masalah. Yang mana itu malah sebenarnya memalukan keluarganya Iya, sebenarnya betul, Kak ya. betul. Nah lalu bagaimana sih Kak cara memfilternya Kak bahwa ini anak nih beneran nih benar-benar mengalami kekerasan, bukan hanya sekedar dia mau show off di sosmed gitu, tapi beneran nih butuh bantuan. Iya, Itu gimana iya. Kak? Nah, di dalam keluarga sering yang banyak dilupakan itu adalah komunikasi, pentingnya komunikasi. Jadi tidak dibuka jalur komunikasi atau tidak dibiasakan berkomunikasi. Jadi kalau bisa di setiap keluarga ada waktu-waktu berkomunikasi secara teratur. Misalnya apakah setiap akhir minggu atau seminggu 2 kali misalnya, yang selalu juga ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Jadi kita bilang misalnya rapat keluarga atau ngobrol bareng asik misalnya, atau kita bilang sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah gitu. Oke. Apapun namanya, tapi intinya berkomunikasi. Itu bukan langsung anak-anak disuruh dengerin orang tua. Ya dengerin ya sekarang mama mau bilang gini, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Anak bosan kalau gitu. Tapi dalam rapat itu mulai dengan sekarang papa dan mama atau ayah dan bunda ingin dengar. Menurut kalian apa yang salah dari ayah dan bunda? Kalau aku ya, aku seneng deh. Aku kalau ayah menjelaskan matematika itu bagus. Tapi tolong ayah kalau sibuk, jangan kalau ada apa-apa, ayah sibuk, nggak ada waktu. Jangan begitu dong. Nah, kayak ibu dong, itu kayak bunda dong, selalu ada waktu gitu. Oke, nah kalau bunda atau ibu gimana salahnya? Ada yang bilang, nah aku seneng bunda kalau menjelaskan semua bagus, ramah. Tapi kalau udah ngomel kayak radio rusak, pusing nih kuping misalnya. Oh gitu ya, bunda suka ngomel. Iya gitu. Jadi keterbukaan begitu kan salah satu hak dasar anak adalah hak didengar suaranya, hak boleh berbicara. Jadi ini harus dipenuhi. Nah sekarang sudah anak lihat loh, ayah sama ibu saja mau dikritik. Nah sekarang gantian, boleh ya sekarang ayah dan ibu kritik kalian ya. Nah akhirnya anak juga boleh mencatat misalnya. Nah siapa si A, boleh, tapi udah bagus nilai matematikanya bagus, pelajaran bagus. Tapi kalau disuruh misalnya suruh, kalau muslim ya suruh sholat atau suruh belajar, jangan entar nembak terus tar terus gitu. Nah ayah mencatat juga. Jadi akhirnya komunikasi sangat efektif. Dan berbagai kesalahpahaman bisa diluruskan melalui komunikasi tadi. Jadi ada apa-apa anak nggak lari ke gadget. Anak ya ke orang tua. Tadi, mah kemarin aku kan ada misalnya kalau anak gadis misalnya ada yang deket-deketin aku, udah megang-megang itu gimana? Nah, anak berani melapor karena sudah terbiasa, jalur komunikasi sudah sangat lancar gitu. Iya. Berarti orang tua harus siap juga untuk dikritik ya Kak ya. Iya. Jangan cuma mau mengkritik ngomel aja terus mengenai anaknya ya. Udah Tapi, ngomel, ngemil, ngemol. iya nih Kak, kan saat ini kan anak-anak lebih pintar ya Kak ya dibandingkan orang tuanya mengenai teknologi tadi itu ya Kak. Jadi Kak, pesan Kak Seto nih untuk orang tua nih agar bisa membesarkan anak yang sehat mentalnya, empatinya juga baik dan juga tangguh ya Kak. Karena ngelihat kayaknya anak-anak zaman sekarang bisa dibilang mentalnya beda banget Kak sama kita yang dulu ya Kak ya. Kayaknya tangguh banget. Sekarang ini dikit tantrum, nangis. Itu gimana tuh Kak tipsnya tuh Kak? Ya, anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Jadi dia melihat orang tuanya. Jangan salahkan kalau anak kecanduan gadget, lah ayahnya mungkin kecanduan gadget, bundanya juga gitu. Jadi intinya ya mulai dari kita dulu.
Supaya anak sehat mental, kita harus lebih dulu sehat mental juga. Supaya anak senang bergerak atau olahraga, kita juga harus bergerak. Jangan, ayo lari, ayo lompat-lompat, tapi ayahnya duduk aja misalnya. Kasih contoh juga lompat-lompat, mungkin lari, mungkin olahraga senam dan sebagainya. Jadi intinya berikan contoh. Jadi ada action yang bisa dilihat. Dan itu lebih efektif daripada sekedar 1000 kata-kata yang terus mengalir, yang tidak ada bukti, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat oleh anak. Supaya tidak gampang baper, dengan prinsip gembira tadi. Gembira, balik lagi. Dan anak juga diajak gitu, anak juga dilatih bergerak. Jadi ada saatnya olahraga pagi. Kan sekarang sudah ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan. Iya, betul. Dari mulai bangun pagi, kemudian sholat subuh, kemudian olahraga dan sebagainya, makan sehat. Jadi semua itu juga diikuti oleh orang tua sebagai contoh, dan kemudian dibicarakan atau didiskusikan, dievaluasi apa yang salah, apa yang kurang dan sebagainya, sehingga kita menjadi super tim lah di dalam mengembangkan potensi masing-masing atau kepribadian positif tadi, tapi dengan bekerja sama. Jadi zaman now jangan menuntut anak penurut saja, tapi anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi dalam apapun juga hasil kerjasama kita, ayah, ibu, dan anak-anak di dalam keluarga. Lalu bagaimana Kak dengan peran LPAI sendiri nih, melihat perbedaan generasi ya Kak ya, antara mungkin kayak saya ini dari generasi milenial yang dibesarkan oleh generasi baby boomer, orang tua saya, itu kan ada berbeda cara mendidiknya ya Kak ya. Betul. Mungkin zaman dulu kita dengan dicubit itu wajar, dan nggak bisa dianggap itu sebagai kekerasan. Tapi ketika kita ke anak kita yang gen alpha saat ini ya, itu udah dibilang sebuah tindakan kekerasan gitu kan, apalagi kalau sampai menempeleng atau pukul gitu. Itu peran LPAI gimana tuh Kak untuk menghadapi perbedaan generasi ini nih Kak? Iya, peran kami adalah juga menyampaikan kepada masyarakat luas melalui ada tulisan-tulisan, kemudian juga ada talk show, ada seminar, ada wawancara dan sebagainya ya, melalui berbagai media. Dan kita menjelaskan bahwa dulu informasi hanya dari orang tua, sehingga apapun dilakukan orang tua ya sudah anak nurut. Sekarang informasi mulai dari televisi, radio, tapi sekarang dunia digital, media digital juga penuh dan sebagainya, sehingga orang tua harus bersaing dengan informasi tadi dengan memastikan sebagai sahabat anak. Zaman sudah berubah, sekarang bukan zamannya lagi menempeleng atau apapun juga. Apapun maksudnya baik, tapi caranya keliru, tetap salah. Betul. Jadi kalau misalnya anak ditempel, maksud saya kan mendidik anak. Ya mendidik tidak dengan begitu. Mendidik bukan menghardik. Mengajar bukan menghajar gitu. Jadi harus tetap ramah anak, maka yang paling tepat memosisikan sebagai sahabat anak. Sahabat anak, luar biasa sekali Kak Seto. Lalu Kak, kita kadang nih masih bingung nih dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini sebenarnya posisinya kalau di negara ini seperti apa Kak? Apakah ini sama dengan lembaga perlindungan anak lainnya? Ya, memang LPAI itu lahir tahun 98 dan itu betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Sebelumnya tahun 97 ini LPAI namanya Lembaga Perlindungan Anak, itu dipimpin oleh Menteri Sosial. Jadi dari negara. Tapi kemudian setelah reformasi, pemerintah menyerahkan kepada masyarakat. Kalau dengan LPAI dengan Komisi Perlindungan Anak sendiri bagaimana tuh Kak? Ya, kami juga bersinergi. Kami sering juga ada pertemuan, ada kerjasama juga. KPAI sebagai lembaga negara juga ikut bersama juga, sehingga kita juga bisa saling tukar-menukar pengalaman, tukar-menukar informasi, dan juga menjalin kerjasama pada saat menangani berbagai kasus yang ada di tanah air. Kak Seto ini kan sebagai ketua dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ya Kak ya, sampai dengan saat ini masih aktif terus ya Kak ya untuk melindungi anak-anak Indonesia khususnya dari masalah kekerasan. Kita lihat Kak Seto ini kan semangat nih, masih tetap kakak-kakak nih Kak ya. Gimana nih Kak? Kaknya singkatan kakek itu. Kayaknya nggak bunyi ya Kak ya. Jadi Kak Seto nih Kak, gimana sih Kak biar tetap semangat, sehat terus nih, bugar mulu nih Kak, gimana kelihatan sehat begini terus Kak?
Iya, harus selalu membayangkan itu kepentingan terbaik bagi anak. Dan saya sendiri karena punya latar belakang masa kanak-kanak yang sangat bahagia. Saya belum pernah melihat anak zaman now yang lebih bandel dari saya waktu kecil. Masa, Kak? Saya waktu kecil nggak bisa diem, lompat sana, lompat sini, naik ke atas pohon, kepala jatuh di bawah, bocor, dijahit. Akhirnya pakai poni untuk nutupi jahitannya ini. Oh gitu. Nah, tapi sekarang anak-anak sekarang nggak seperti saya dulu. Tapi saya tidak bilang kamu nakal, tapi dinamikanya yang penuh dengan energi tadi disalurkan secara positif oleh orang tua saya dan guru-guru saya. Luar biasa. Jadi misalnya saya suka nendang-nendang. Nah, sekarang kamu nendang bola deh. Akhirnya saya jadi pemain bola. Kalau saya suka teriak-teriak misalnya. Nah, boleh teriak tapi dengan nada indah. Terus gimana? Ya sudah, kalau nyanyi lagu burung kutilang jangan li 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 li. Lepaskan aja. Li 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 li. Jadi, nah gitu dong. Akhirnya seneng nyanyi. Jadi akhirnya tersalurkan jadi positif, senang coret-coret. Nah boleh, tapi coretnya sekarang di kertas yang bagus. Akhirnya senang menggambar. Jadi semua anak juga pada dasarnya banyak yang positif, kadang-kadang orang tua tidak memahami itu. Nah, ini yang kami kampanyekan dalam setiap seminar, talk show, ataupun mungkin webinar melalui media sosial, supaya para orang tua menemukan potensi unik setiap anak. Karena setiap anak unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Apa ada pengalaman tertentu atau pengalaman yang tidak bisa terlupakan, Kak, sampai saat ini Kakak ada di LPAI? Iya, saya ingat peristiwanya sekitar 55 tahun yang lalu, waktu saya jadi asisten Pak Kasur. Mungkin pernah dengar nama Pak Kasur ya. Banyak. Nah, saya dijadikan asisten Pak Kasur. Nah, pada tanggal 23 September tahun 70 waktu itu, waktu saya sedang membersihkan angklung, membereskan ruangan begitu, beliau tiba-tiba berada di belakang saya, menepuk pundak saya. Lalu beliau bilang, "Dik, kalau saya mati, tolong adik lanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Itu kata-kata sederhana, tapi begitu membekas. Saya waktu itu berpikir, siapalah saya? Hanya pembantu beliau, asisten beliau, tiba-tiba dipercaya untuk melanjutkan perjuangan seorang pendidik yang alamiah ya, sekaliber Pak Kasur dan Ibu Kasur. Nah, akhirnya itu saya catat di buku harian saya. Akhirnya ya pada kesempatan saya diminta atau terpilih jadi ketua LPAI waktu tahun 98, biarlah saya tetap di dunia yang indah ini, yaitu pengabdian pada dunia anak-anak karena amanat Pak Kasur tadi. Luar biasa. Setiap tahunnya nih Kak, Bayan Resource melalui Bayan Peduli kita selalu mengadakan event lari yang tujuannya itu untuk berdonasi. Melalui event lari By Run for Charity kita bekerja sama nih Kak dengan Kak Seto ya. Kita tujuannya untuk menggerakkan masyarakat di sekitar kita sebenarnya Kak, untuk ikut serta peduli Kak terhadap anak-anak khususnya korban kekerasan. Menurut Kak Seto sendiri nih mengenai event lari yang sifatnya charity seperti By Run for Charity ini gimana sih Kak? Aduh, luar biasa sekali ya. Dan kami dari LPAI tentu sangat-sangat berterima kasih sekali, artinya dipercaya untuk bisa bersinergi dalam hal ini. Maka ya mudah-mudahan saya ikut berpartisipasi untuk berlari ya. Iya. Jadi walaupun mungkin perpaduan antara lari, jalan sedikit, lari lagi, jalan sedikit begitu ya. Intinya betul-betul ikut memeriahkan acara By Run for Charity ini tahun 2025 ini dengan harapan semakin banyak yang ikut serta, dan semua tentu bagi upaya menangani kekerasan terhadap anak, termasuk kampanye agar tadi stop kekerasan terhadap anak. Lalu harapan Kak Seto nih Kak untuk masa depan anak-anak Indonesia seperti apa nih Kak? Ya, harapan saya untuk menuju Indonesia emas, jangan sampai jadi Indonesia cemas atau Indonesia lemas ya. Yaitu persiapkanlah anak-anak calon pemimpin bangsa di masa depan ini dengan cara yang terbaik, yaitu penuhi hak mereka. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi
di dalam menentukan aktivitasnya hari ini maupun masa depannya, atau hak didengar suaranya, maka anak-anak akan menjadi pemimpin hebat di masa depan. Karena bagaimanapun anak-anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang ya Kak ya. Betul, Khususnya betul. terutama dari lingkungan di sekitarnya yang terdekat, yaitu dari keluarganya ya Kak ya. Ya, betul sekali. Dengan kita memberikan kebahagiaan buat anak-anak, pastinya kita juga akan turut serta untuk menciptakan anak-anak atau sumber daya manusia yang baik pula nantinya untuk masyarakat bangsa Indonesia kita ya Kak ya. Betul, siap. Terima kasih banyak Kak Seto untuk sama-sama. waktunya sudah berkenan hadir di Bincang Bayan Podcast hari ini. Sukses selalu, sehat terus Kak Amin. Seto, terus berjuang bagi anak-anak Indonesia. Sekian bincang-bincang kita hari ini dengan Kak Seto Mulyadi. Jangan lupa follow akun sosial media kita dan tonton terus podcast Bincang Bayan yang lainnya. Saya Eva, mohon undur diri. Terima kasih.